terang benderang dan keadilan tidak boleh ditutup-tutupi, harus terang benderang. Kami selalu menyampaikan bahwa keadilan tidak boleh menemui jalan buntu. Keadilan harus menyentuh garis finish keadilan itu sendiri. Tadi kami ingin tahu apa yang melatar belakangi mengapa ketiga majelis yang terlapor posisinya kepada KAI ini melakukan tindakan itu. Kita hormati mandiri, tapi jangan main sendiri, apalagi trio. Mohon dibantu dijelaskan mengapa mereka melakukan itu, karena kita ingin tahu nawaitunya. Jangan-jangan ada tangan-tangan tak tergambar, terdeteksi oleh CCTV keadilan sehingga dia melakukan itu. Tapi mohon maaf sekali lagi, kami juga punya keterbatasan ya. Untuk memenuhi pemantauan saja tadi kami sudah kesulitan luar biasa. Idealnya menurut saya Bang Hinca tadi kan yang mana? Awal persidangan atau di ujung yang diawasi? Kalau menurut kami idealnya semua proses itu kami awasin. Mungkin perlu saya informasikan latar belakang laporan masyarakat register nomor 0085-L-KY 7 Romawi 2024. Bahwa setelah adanya putusan perkara nomor 454-PIT-B 2024 PN Surabaya tanggal 24 Juli 2024 yang membebaskan terdakwa Gregorius Ronald Tanur dari segala dakwaan penuntut umum sehingga menimbulkan banyak reaksi dan komentar di masyarakat serta menjadi pemberitaan di media massa. Komisi Yudisial melalui Biro Pengawasan Perilaku Hakim telah mencatat pemberitaan-pemberitaan di media massa sebagai laporan inisiatif yang tercatat dalam penerimaan laporan nomor 0556 7 Romawi 2024 1 Romawi tanggal 25 Juli 2024. Memang waktu itu setelah dibacakan putusan, Komisi Yudisial dengan cepat merespon sehingga waktu itu 1 hari setelah dibacakan putusan telah menerjunkan ya tim investigasi termasuk pengawasan hakim untuk mendalami dugaan-dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diduga dilakukan oleh para terlapor. Dari fraksi Partai Demokrat, saya Hinca Panjaitan memberikan apresiasi yang tinggi atas kerja cepat 32 hari kerja setelah putusan dibacakan tanggal 24 Juli yang lalu. Sekarang 26 Agustus. Jadi kalau kita hitung kalender ya 32 hari. Ini saya kira cepat sekali, dan tapi kecepatan ini pun juga dinanti masyarakat karena memang ruang-ruang keadilan di Republik ini sudah seperti ruang kaca di akuarium. Terang benderang dia, terbuka dia. Jadi saya juga mengapresiasi pimpinan Komisi 3 tadi yang membuka sidang ini terbuka untuk umum, karena memang ini sudah terang benderang dan keadilan tidak boleh ditutup-tutupi, harus terang benderang. Dan saya kira siang hari ini masyarakat Indonesia mendengar ini dan merasakan rasa keadilan itu dirasakan. Kami selalu menyampaikan bahwa keadilan tidak boleh menemui jalan buntu. Keadilan harus menyentuh garis finish keadilan itu sendiri, yakni keadilan tiba di pangkuan haribaan si pencari keadilan. Dalam kasus vonis bebas PN Surabaya yang telah disimpulkan oleh Komisi Yudisial, ini bukan lagi menemui jalan buntu, tapi dibuntukan. Berbeda menemui jalan buntu dengan dibuntukan. Saya mengikuti jalan pikiran sahabat saya Syarifudin Suding tadi. Ada perbedaan yang luar biasa atas temuan ini. Apa yang diucapkan di persidangan dengan apa yang dituliskan dalam salinan putusan. Ini kejahatan. Terlepas tadi yang independensinya. Karena itu kami ingin bertanya sekali lagi ini, ditemukankah kejahatan itu dalam proses pemeriksaan mereka? Apa yang melatar belakangi mengapa apa yang diucapkan di persidangan
berbeda dengan apa yang dituliskan dalam salinan putusan yang kemudian dipakai sebagai hasil akhir dari putusan ini. Nah, oleh karena itu penting untuk juga dijelaskan kepada publik hasil kerja KAY yang menurut saya luar biasa ini. Tadi kami ingin tahu apa yang melatar belakangi mengapa ketiga majelis yang terlapor posisinya kepada KAY ini melakukan tindakan itu. Apakah KAY menerima itu? Maksud saya, nggak usah ditutupi lagi, orang sudah kita bukakan begini, dan masyarakat memang harus menerima keterbukaan ini. Dan ini cara kita mengkoreksi. Lembaga peradilan kita tadi sudah diingatkan Mas Pak Wihadi tadi, mandiri. Kita hormati mandiri, tapi jangan main sendiri, apalagi trio. Wah, ini kan trio dia tadi ini. Nah, jadi saya kira ini menjadi soal yang perlulah, mumpung tadi sudah hadir di sini Komisi Yudisial, dalam rapat konsultasi kita, mohon dibantu dijelaskan mengapa mereka melakukan itu, karena kita ingin tahu nawaitunya. Jangan-jangan ada tangan-tangan tak tergambar, terdeteksi oleh CCTV keadilan sehingga dia melakukan itu. Sedangkan fakta di lapangan, di medsos beredar sangat terang benderang bagaimana proses detik demi detik terjadinya peristiwa itu. Sehingga agar betul-betul sempurna putusan KAY ini, kami mohon nanti juga dijelaskan itu. Yang kedua, saya mencatat dengan cepat tadi, Pak Ketua tadi menyebutkan banyaknya permohonan kepada KAY untuk mengawasi persidangan ini yang sangat luas di seluruh Indonesia, yang angka-angkanya pun bergerak cepat dari 643 ke 471, 572, sekarang ke 820. Bisa jadi akan naik terus. Ini yang tercatat, belum orang yang tak berani melaporkannya. Jadi besar sekali. Pertanyaan saya, KAY, Anda akan mengawasinya di paling ujung atau saat sidang dimulai, diintip, proses berjalan, putusan diambil, salinan putusan diberikan? Kalau wartawan, teman-teman wartawan biasanya mengikuti persidangan, hari pertama dia ikuti full, dia ceritakan apa yang terjadi, 5W1H-nya. Setelah persidangan dia nggak mau ikut lagi karena menghormati jalannya persidangan, dan itu sebagai bagian dari independensi hakim. Tidak boleh juga hakim memeriksa perkaranya itu dalam posisi tertekan atau dilihat kayaknya. Pertanyaan saya, masuk yang mana kita? Itu satu. Yang kedua, kalau ini PN di Surabaya, tadi kita katakan dampaknya ini nggak berlaku putusan itu melegakan gitu ya. Lalu tentu upayanya si korban ini lewat pengacaranya dia kasasi untuk mencapai keadilan. Tidak otomatis putusan KAY ini berlaku bagi mereka kan gitu ya. Nah, pertanyaan saya lagi, kita mau mengawasi mana lebih ketat Pak? Di PN-nya, di PT-nya, ini kaitan tidak PT tapi kan 3 tingkat itu, PN, PT atau Mahkamah Agung. Kan bahaya kalau terjadi seperti ini di level kasasi atau PK. Artinya berakhir upaya hukum luar biasa ketimbang tadi masih dari bawah. Kami ingin tahu ini, karena tadi Pak Ketua sudah menyampaikan banyaknya permintaan, lalu seperti apa ke depan ini dan tidak terulang lagi ini kasus ini. Sekali lagi saya Hinca Panjaitan dari fraksi Partai Demokrat mengapresiasi putusan yang cepat sekali. Jangan saya juga mengapresiasi pimpinan DPR, dipanggil hari ini persis pula baru putus ini. Mungkin padahal kami tidak tahu kalau hari ini kalian putus loh Pak, tapi kita jadwalkan seperti ini, dan saya kira ini bagus sekali. Dan Komisi 3 memberikan bukti kepada masyarakat luas bahwa pencari keadilan tetap ada ruangnya di tempat ini dan bisa kita rasakan kepada masyarakat luas. Dan saya harap atas nama masyarakat juga kami semua mengucapkan terima kasih untuk Komisi Yudisial dan juga pimpinan DPR dan juga Komisi 3. Terima kasih. Yang pertama bahwa memang secara kebetulan kalau hari ini kami bisa pleno, karena setiap minggu, setiap hari Senin dan Selasa
Bank Hinca kami memang pleno. Ya, jadi Senin, Selasa, setiap minggu rutin kita mengadakan pleno. Kemudian Bank Hinca juga tentu kami punya keterbatasan Bang ya. Ada keterbatasan, kita boleh saja gergetan sebetulnya. Sehingga itu bisa ada hal yang tidak tepat, itu perlu kita tindak lanjuti. Tapi mohon maaf sekali lagi kami juga punya keterbatasan ya. Untuk memenuhi pemantauan saja tadi kami sudah kesulitan luar biasa. Karena permintaan-permintaan itu banyak, kami sangat terbatas dari sisi SDM ya. Begitu juga anggaran yang kecil. Tadi idealnya menurut saya Bank Hinca tadi kan yang mana? Awal persidangan atau di ujung yang diawasi. Kalau menurut kami idealnya semua proses itu kami awasin. Ya, idealnya seperti itu. Tapi seringkali karena keterbatasan biasanya kami melihat juga urgensinya. Karena permintaan kadang-kadang muncul dari seluruh Indonesia supaya kami mengawasin itu. Nah, strategi kami adalah melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi, kemudian kami membuat juga prioritas ya.